Di sini ada seekor ular naga yang sangat besar, berwarna hijau lumut dan mempunyai taring dan tanduk. Penglihatan gaib lah istilahnya. Ini adalah air liur ular naga. Air liurnya ular naga? Iya, pusaka yang ada di sini keris tapi berbentuk semar. Di sini Om, tanpa Om minta, saya akan menerawang lokasi yang ada di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan sore hari ini, suasana dan cuacanya sangat syahdu dan sejuk karena habis turun hujan. Dan saat ini saya berada di sebuah lokasi yang dinamakan Punden Jorongan, yang dimana di pemberitaan media lokal ya sudah viral bahwa di goa ini, viralnya adalah merupakan sebuah goa pertapaan ular naga milik Angling Darmo, ular naga Raja Taboga kalau nggak salah ya. Nah, di kesempatan hari ini saya sengaja mendatangkan orang anak indigo ya. Anak indigo ini saya datangkan dari kota Krian, Sidoarjo. Jauh-jauh dari Krian saya ajak ke Mojokerto. Dan lokasi Punden ini berada di Desa Sugeng, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto. Saya akan membuktikan ya dengan anak indigo ini, benarkah memang di tempat ini masih banyak mistis yang tersembunyi atau gaib yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dan kita akan buktikan apakah benar naga raja itu masih bersemayam hingga saat ini ya di lokasi ini. Yuk kita langsung saja menuju lokasinya. Halo, Adik Jida apa Mbak Jida? Saya panggil Adik aja ya. Iya. Adik Jida ini kan sudah terkenal ya katanya di lingkup sekolah, juga di sekitar masyarakat, tetangga-tangganya mengatakan bahwa Adik Jida ini memiliki kelebihan yang dinamakan anak indigo, kan gitu ya? Iya. Nah, Adik Jida ini tahu saya ajak ke sini mau apa? Kira-kira? Mau membuktikan ya, membuktikan, mengeksplor tempat ini, membuktikan tentang yang sudah viral. Katanya di sini ada ular naga raja milik Angling Darmo yang sedang bertapa. Ayo Adik Jida, ini jalannya lewat jalan produk ini. Kita akan buktikan teman-teman seperti apa ya. Memang Om, ya, di daerah ini masih mistisnya masih sangat kental sekali. Apalagi batu yang di pagar ini. Iya, di dalam batu ini. Iya, di dalam batu ini saya melihat, saya merasakan, saya melihat juga seorang kakek tua yang sedang duduk bersila. Jadi di mata penglihatan batin Adik Jida, di dalam pagar besi ini ada seorang kakek tua yang sedang duduk bersila. Iya, benar. Di atas batu ini. Iya. Kalau bisa digambarkan di indera penglihatan Adik Jida ini, wujud dari kakek tua yang duduk bersila itu seperti apa? Kalau dari penglihatan saya, kakek tua ini berambut panjang, kumisnya panjang, alisnya juga panjang, berwarna putih dan memakai jubah putih, sedang memegang tongkat. Jadi semuanya serba putih ya? Iya. Jadi mulai rambut, jenggot dan kumisnya juga putih. Putih semuanya. Bajunya juga putih dan memegang tongkat. Ini mungkin ya, mungkin ini orang yang sedang bertapa, gitu ya, Adik Jida ya. Oke. Jadi Adik Jida, satu lagi, bolehkah saya minta pertolongan atau minta tolong? Bisakah Adik Jida ini menjelaskan atau menerawang lah siapa sebenarnya sosok yang sedang duduk bersila yang sama sebut kakek tua tadi, kira-kira? Dari penglihatan saya, kakek yang sedang duduk bersila ini adalah seorang raja. Jadi Saman bisa menembus sampai sisi gaib dan silsilanya bahwa beliau ini merupakan seorang raja. Iya, benar. Oke, jadi mungkin bisa dikaitkan dengan rumor yang lagi viral bahwa naga raja milik Angling Darmo sedang bertapa di dalam gua. Mungkinkah beliau ini adalah sosok Prabu Angling Darmo ya? Next kita menuju lokasi lainnya, Adik Jida. Di sana masih banyak tempat yang akan saya mintai ya pertolongan sama Adik Jida untuk menerawang. Ada apa sih sebenarnya di sana? Yuk. Jadi Om, saya melihat dua orang yang sedang berdiri di sisi kanan dan sisi kiri pintu masuk Punden ini yang sedang memegang tongkat. Saya akan meminta izin untuk masuk ke dalam, jadi Om nanti ikutin saya. Siap, baik.
ikuti saya, kita sudah diizinkan untuk masuk ke dalam Oke. punden. Siap. Jadi kita sudah diizinkan untuk explore ke tempat keramat ini ya, Dek Iya. Cida ya. Iya. Rahayu, Rahayu, Assalamualaikum ya gaib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Adik Cida. Jadi kita sudah sampai dan diizinkan masuk ke tempat keramat ini ya. Punden dinamakan Punden Jorongan ini. Di sebelah kiri sana itu ada sumber, juga ada ini relief naga, ular naga, dan ada beberapa ornamen yang memang diabadikan ya untuk mengaplikasikan bahwa memang tempat ini tempat keramat. Nah, jadi saya nanti akan minta tolong Adik Cida untuk menerawang lah apa yang ada di sini. Bagaimana menurut Adik Cida? Ya, saya akan mencoba untuk menembus ke dalam dimensi gaib yang ada di sini. Oke. Memang Om, dari penglihatan saya, di sini ada seekor ular naga yang sangat besar, berwarna hijau lumut dan mempunyai taring dan tanduk. Saking besarnya, saya tidak bisa menggambarkan bagaimana, soalnya saking besarnya dia. Kepalanya itu ya, bisa dibilang 4 orang berjajar gini. Kepalanya itu Iya, sangat besarnya ya. saking besarnya. Luar biasa. Jadi mungkinkah patung yang dibuat di sini itu memang bukan orang sembarangan yang tidak asal buat gitu loh. Mungkin Iya, dengan benar. ritual-ritual apa sehingga bisa mewujudkan sebuah karya yang memang seperti Adik Cida ini sebut tadi. Berarti sama persis dengan patung yang ada di depan zaman itu ya. Sama persis tapi lebih besar. Ukurannya. Ini kan cuman Iya. replikanya aja ya. Replikanya aja dan simbolis bahwa Iya. disinilah tempat ular naga raksasa tadi yang Iya. Samban Terawang ya. Dan di sini Om, ini seperti aliran air biasa. Coba agak maju saya. Tapi dari penglihatan saya, penglihatan goib lah istilahnya. Ini adalah air liur ular naga. Air liurnya ular naga. Iya, benar. Terus di sebelah sini, ini kan seperti gentong gitu kan. Iya. Ini adalah keringatnya ular naga, saking derasnya sampai dia bisa Di wadah sebanyak itu ya. itu ya. Di wadah gendong Benar itu banget, ya. ya. Jadi air liur dan keringat dari ular naga Iya. gaib ini ya. Iya. Pantesan. Jadi tempat ini memang sering didatangi orang ya untuk ngalap berkala atau apalah. Yang jelas ini adalah beberapa pembuktian yang dimana orang awam, apalagi saya, tidak bisa melihat apapun di sini kecuali relief-relief dan ornamen-ornamen. Kalau yang di sebelah kanan sana, apa itu Adik Cida? Jadi di sini Om, ini bagi sebagian orang yang percaya, ini bisa mendatangkan keberuntungan. Seperti di sini tuh bisa mengambil tuyul. Ya, tuyul-tuyul yang biasa disuruh ngutil uang itu ya. Iya, bagi orang yang mau mengambil ini bukan sembarang orang ya Om. Ini hanya bisa seperti orang yang dukun, yang bisa mistis-mistis. Ya, spiritual gitu Iya. ya, paranormal, dukun gitu yang Bukan bisa orang sembarangan bukan intinya. orang sembarangan Iya, yang bisa mengambil itu ya. iya. Coba Om ke sini. Ada apa itu? Ini ada seperti tuyul. Di Oh, sini bukti bahwa di sini memang benar bukan orang sembarangan bisa mengambil tuyul ini. jadi memang sengaja dibuat orang yang buat ini ya seperti yang saya ucapkan tadi, bukan orang sembarangan lah yang bisa menciptakan sebuah karya yang luar biasa ini. Ini memang sengaja dibuat replika atau patung ya, pahatan lah, menyerupai tuyul ya ini ya. Iya, Jadi di tempat ini bagi para dukun, orang yang ngerti itu bisa mengambil tuyul di tempat ini. benar. Ini tuyulnya sedang memegang tongkat kanan kiri Iya. seperti itu. Digambarkan sebuah koin atau koin emas ya yang logonya atau gambarnya itu tuyul. Nah ini bentuk kekayaan mungkin ya. Iya. Oke. Next ke tempat lainnya Adik Cida. Masih banyak yang nanti saya minta keterangan dari Adik Cida ini. Di mata batin Adik Cida, seorang indigo yang
akan menceritakan dan membuka tabir gaib yang ada di lokasi ini. Yuk geser ke tempat lainnya. Jadi Om, saya juga merasakan energi yang sangat-sangat kuat dari tempat yang sudah saya terawang ini. Ada tempat yang lebih kuat energinya gitu ya? Iya, ada yang tempat yang lebih Mana ada itu? kuat. Di sini Om, ada seperti batu biasa. Tapi dalam penerawangan saya, penglihatan saya, ini adalah makam pusaka. Makam pusaka? Iya, makam pusaka. Adik Jida, boleh nggak saya minta tolong untuk menerawang lebih dalam lagi? Sebenarnya pusaka apakah yang dikubur atau dimakamkan di sini? Sebentar ya Om, Siap. saya terawang. Dalam penglihatan saya Om, pusaka yang ada di sini adalah berbentuk keris. Tapi dia tidak ada gagangnya. Tidak ada gagangnya? Tidak ada gagangnya, tapi berbentuk semar. Jadi keris itu tidak ada gagangnya, menyerupai semar gitu ya? Mungkinkah simbolis yang ada di sini, yang ini batu ya, adik Jida ya? Iya. Kalau kita amati secara sepintas, memang benar-benar ini menyerupai semar. Iya. Tahu kan sampai semar ya? Iya. Tahu. Jadi mungkin ya orang yang membuat simbolis di sini itu juga bisa menerawang bahwa di sini ada makam pusaka gitu ya. Benar sekali. Sebentar Om. Saya seperti ada panggilan untuk menuju ke atas sana. Saya nggak tahu juga di atas sana ada apa, jadi saya akan menuju ke atas. Oke. Jadi sebenarnya adik Jida, di atas sana itu ada sebuah gua, adik Jida. Yuk kita ke sana aja biar lebih enak. Ada sebuah gua yang tadi saya sampaikan di opening awal ya, di gua itu katanya masih bersemayam ular naga gitu loh. Jadi zaman ada panggilan gitu ya untuk datang ya. Iya, benar sekali. Energinya sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali ya. Di sini Om, tanpa Om minta, saya akan menerawang lokasi yang ada di depan saya. Jadi, di penglihatan saya, di sini adalah penyimpanan harta karun. Harta karun? Iya, harta karun. Harta karun yang adik Jida ini maksud bisa digambarkan nggak seperti apa? Dari penglihatan saya, harta karun di sini tuh seperti kotak-kotak atau peti-peti yang berisi perhiasan, emas, dan uang-uang koin dan pusaka-pusaka seperti banyak itu. Juga pusaka di sini? Iya, banyak juga pusaka. Jadi tersimpan di sini ya, di area sini ya? Dan pintu masuk ke dalam gudang harta karun itu Om, ada di sana. Di sini udah pintu menuju ke gudang harta karun. Pintu gaibnya gitu ya? Iya, pintu gaibnya. Oke. Terbukti ya. Di sini ada seperti apa ini? Mungkin ini syarat dari sebuah pabrik gitu ya. Pabrik apa ini? Terus nggak saya sebutkan. Mungkin minta kesuksesan atau apa. Dan pintu untuk masuk gudang itu, pintu gaibnya ini di sini ya? Iya, di sini tempatnya. Dan di sini terbukti banyak sekali bekas perdupaan ya, yang memang sengaja orang ritual ya dengan keinginan mereka masing-masing. Saya tidak perlu sebutkan, saya tidak perlu ungkapkan, memang seperti ini. Di mata penglihatan adik Jida, memang ini adalah merupakan pintu gaib yang menuju ke sebuah gudang penyimpanan harta karun, gitu ya adik Jida? Iya. Nah, ini yang terakhir adik Jida ya, yang sebenarnya yang jadi unek-unek saya. Makanya saya mendatangkan sampean jauh-jauh dari Sidoarjo, dari Krian, untuk mengungkap ya tabir gaib yang ada di Goa Jorongan. Yang viralnya di sini ada katanya ular naga yang bertapa, ular naga raksasa, ular naga antaboga. Coba adik Jida bisa mengungkap nggak
sebenarnya apa sih yang tersembunyi di balik tabir atau di dalam gua ini? Bisa nggak? Oke, sebentar ya Om. Oke. Saya akan meditasi untuk melihat apa yang ada di dalam situ. Siap, siap. Jadi Om, benar kata Om yang beredar di sosial media tentang gua ini. Seperti apa, Adik? Yang saya jelaskan di bawah tadi adalah kepalanya, dan ini Om, aliran sungai ini, yang terlihat aliran sungai ini sebenarnya adalah tubuh ular naga. Sampai sana, sampai nggak tahu sampai sana pokoknya. Oh gitu ya? Iya. Jadi di depan sana tadi Aman menceritakan ada kepala ular naga bertanduk ya, terus 4 orang yang berjajar pun hampir sama dengan mulut naga tadi, Iya. kepala naga tadi. Dan ini badannya ini ya? Ini badannya. Sampai masuk ini. gua. Ya, sebesar ini. Sebesar ini? Lebih dari mulut goa ini. Bahkan lebih besar dari mulut gua ini? Iya, benar. Tapi sisi gaibnya ya, Dek? Sisi gaibnya. Tidak sembarangan orang bisa melihat tubuh ular ini. naga ini ya. Yang di sana itu sudah gunung penanggungan, Adik Jeda. Jadi mungkinkah ular naga ini tubuhnya, ekornya itu sampai gunung penanggungan sana? Mungkin ya? Iya, bisa jadi. Karena saking panjangnya, Iya, sampai nggak bisa melihat. Iya. Saking besarnya. Iya. Sampai nggak bisa memastikan panjangnya dari mana sampai mana itu. Saking Saya panjangnya ya. tidak bisa memastikan saking raksasanya ya. Saya juga tidak bisa memastikan. Oke. Jadi di sini di penglihatan Adik Jida, gua ini pun kurang besar ya dari badan ular naga itu. Iya. Tapi ini di sisi gaibnya. Jadi yang diberitakan di beberapa sosial media memang benar. Di sini ada bersemayam ular naga Raja Antaboga ya, milik Prabu Angkleng Darmo. Gitu ya Adik Jida ya? Iya, benar. Oke Adik Jida, terima kasih ya. Adik Jida ini sudah jauh-jauh berkenan datang ke sini, saya ajak explore, membuktikan secara langsung tentang sebuah tempat yang sangat keramat, yang juga dikeramatkan oleh sebagian masyarakat, yang dimana banyak sekali sama tadi menyepil tempat-tempat yang membuat bulu kudu merinding. Terima kasih atas waktunya, semoga Adik Jida ini panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan rezeki. Adik Jida ini masih sekolah ya? Iya, masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 1 SMA. 1 SMA dan sudah memiliki kelebihan di atas rata-rata atau yang tidak dimiliki anak-anak yang lain. Oke, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.